Shalom teman-teman semua yang di rumah. Apa kabar kalian semuanya? Kita kembali lagi di Badayut pada malam hari ini. Mari sama-sama kita bersekutu. Kita mau puji dan sembah Dia lebih lagi. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas segala penyertaan-Mu ya Tuhan, kasih-Mu dalam hidup kami selama sepanjang hari ini. Tuhan, kami mau duduk diam, memuji menyembah-Mu, mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biar kiranya ibadah kami ini dapat memuliakan nama-Mu dan juga memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Baik teman-teman, kita akan nyanyikan satu lagu pujian Allah sumber kuatku. Haleluya, teman-teman di rumah boleh tepuk tangan ya. Bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Mari sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya
kita ketemu lagi dalam acara Today's Message Podcast bersama saya Yehuda Suradi Octavian Fadli, just call me Yehu. Kalau di jalan ketemu panggil saya Bro, gitu ya. Oke, nah sekarang di sini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh narasumber yang sangat wow, gitu ya, yaitu adalah Pastor Christopher Tapiheru. Wah, dia What's up? yo WhatsApp line apalagi dari semuanya. Sebutin. Oke, nah di sini aku juga nggak sendirian. Di sini ada ditemani oleh satu anak muda yang sangat membara melayani Tuhan. Asik. Nama Janet Mulyani. Halo Janet. Annyeonghaseyo. Oke, so di sore hari ini Pastor, kita mau bahas soal masalah YOLO gitu ya, you only live once gitu. Jadi yang apa namanya ini anak-anak muda yang tergolong dalam army-nya BTS gitu ya. YOLO ya, gitu kan pasti udah tahu lah gitu kan. Gitu kan. Nah, ini udah kayak maksudnya YOLO itu kata-katanya itu sangat amat apa ya, sudah familiar banget tuh. Jadi kayak sekarang anak muda dengar kata YOLO sama dengar kata kerupuk itu sama ngerti gitu tuh gitu kan ya. Langsung nangkep gitu kan. Ini apa langsung tahu gitu kan. Nah, kalau menurut Pastor itu kalau YOLO itu you only live once itu seperti apa Pastor? Setuju nggak Pastor atau gimana? Secara netral arti kata itu kan emang benar. Kita hidup cuma sekali. Kan gitu. Tapi ya tadi pemaknaannya dari maksudnya kalau ya udah tahu hidup cuma sekali terus kan gitu. Nah, ya ada orang yang jadi pikir bisa ngapain aja. Ada orang yang dengan benar berpikir bahwa karena ini cuma sekali jangan sampai disia-siain. Gitu. Don't waste your life kan gitu. Even kata-kata jangan disia-siain pun bisa bermacam-macam makna kan ya Pastor ya. Bisa kayak like having fun like hell gitu kan ibaratnya kan, atau kayak melayani Tuhan gitu. Nah, itu kira-kira menurut Pastor kayak ya mestinya yang positif lah ya. Positif ya. Jangan sampai ada penyesalan dalam hidup ini. Sebenarnya penyesalan seringkali muncul karena nggak melakukan yang benar. Nah, itu betul banget sih. Ya penyesalan itu muncul karena nggak melakukan yang benar. Kenapa nggak melakukan yang benar? Karena dia tuh nggak tahu tujuannya kenapa dia hidup kan. Nah, menurut Pastor kira-kira tujuan hidupnya itu yang buat kita nih, supaya siapa yang nggak tahu soal tujuan hidup gitu ya langsung dengerin langsung mind blown gitu. Nah, kira-kira gimana Pastor? Kita bilang cukup sederhana, Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. So, sebagai ciptaan Tuhan, tujuan kita, our whole existence, keberadaan kita tentunya untuk memuliakan Tuhan. Itu tujuannya. Sama kayak semua karya seni, dimaksudkan ketika orang menikmatinya, orang langsung pengen tahu siapa yang bikin. Ya kan, denger lagu enak, wih siapa yang nyanyi nih, kan gitu. Ya kan, lihat graffiti bagus, wih siapa yang bikin nih gambarnya. Lukisan bagus, siapa nih pelukisnya. Sama, ketika orang lihat kita, maksudnya orang langsung penasaran, ini Tuhannya siapa nih, maksudnya yang bikin siapa. Dan ciptaan selalu emang tujuannya untuk memuliakan Sang Pencipta. Wow. Itu sih. Wah, hebat. Kayak betul sih, kayak akhir-akhir ini juga saya lihat ada bintang film Korea gitu ya. Cakep banget Pastor, langsung aku pengen worship Pastor. Ini yang ciptain hebat banget nih. Langsung worship di situ luar biasa lah gitu ya. Memuji penciptanya gitu kan. Oke. Nah, terus kalau misalnya gini Pastor, kalau kita itu memuliakan penciptanya berarti memuliakan Tuhan kan ya Pastor ya. Maksudnya nggak mungkin dong segala hal yang berbau-bau dosa itu kan memuliakan Tuhan kan nggak mungkin Pastor. Mempermalukan Tuhan. Mempermalukan Tuhan. Nah, kayak tapi di sekeliling kita kan gimana nih? Maksudnya yang misalnya coba JM deh, kalau misalnya sekarang di anak-anak muda zaman sekarang tuh lingkungannya seperti apa sih? Maksudnya bisa nggak sih kita itu kayak memuliakan Tuhan gitu? Kalau pertanyaan bisa nggak bisa, harusnya bisa sih, itu bisa. Ya. Cuman ya pasti banyak godaan aja. Godaannya banyak lah ya. Oh gitu. Nah, kalau misalnya godaannya banyak nih Pastor ya. Ya maksudnya di zaman aku yang kayak 50 tahun yang lalu. Lama banget. Wow. Umur berapa? Opa Yehu? 431. Enggak, jadi maksudnya kayak godaan itu banyak. Mungkin nggak sih kalau kita tuh nggak terkontaminasi sama sekali gitu loh Pastor. Dengan godaan-godaan itu Pastor. Ya pada akhirnya kita punya pilihan ya dalam hidup. Salah satu anugerah Tuhan bagi manusia itu kan pilihan. Bebas untuk memilih. Dan terkontaminasi buat aku juga sama. Kita bisa memutuskan untuk tidak tertular, artinya mesti menjaga diri. Ya kan, makanya di era sekarang kita pakai masker ya kan, biar nggak tertular. Kan kontaminasi itu kan kayak tertular kan. Iya betul. Dan kita bisa ambil sikap untuk nggak terkontaminasi. Ada kisah di Alkitab yang inspirasional tuh Daniel dan Sadrak Mesak Abednego. Dia memutuskan untuk Daniel sampai level tertentu secara literal dia memutuskan untuk nggak makan dan minum yang biasa dimakan dan diminum sama
raja Ya, dan ya. semua yang lain. Dia bilang saya makan dan minum yang biasa saya makan dan minum. Dan itu sebuah keputusan. Ya artinya dalam hidup ini nggak semua film mesti lu tonton, Betul. nggak semua lagu mesti lu denger. Ya tapi firman Tuhan mesti lu baca kan kita. Iya. Pilihan di dalam diri Pilihan. kita. Ya untuk nggak terkontaminasi kita harus menjaga diri dan kita diperlengkapi dengan istilahnya pedang, yaitu pedang roh, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya di dalam peperangan ini antara yang baik dan yang jahat. Yes. Kan kita diperbutkan nih somehow. Iya. Kita punya pedang untuk bisa bertahan dan melawan. Itu sih yang buat aku penting untuk dilihat seperti itu. Bisa bertahan dan melawan ya. Ya, Rom. Berarti nggak cuma defense doang, itu bisa melawan. Kita bisa bahasa kontaminasi itu kan tertular. Bahasa positif dari itu opposite sides-nya adalah kita influence. Kita menularkan, Kita malah menularkan. bukan tertular. Wow. Ya, terkontaminasi atau menularkan. Iya. Ya, Wow. tadi atau kita influenced, kita justru mempengaruhi, terpengaruh atau mempengaruhi, gitu. Ya. Wow. Ini Keren emang banget. Keren banget ya. Karena sebagai anak muda tuh kan pasti rasa penasarannya tuh tinggi banget, Pastor. Jadi kayak Wow. pengen nyoba ini itu kan, Iya. mumpung masih muda nih kan, mumpung masih muda pengen nyoba ini itu, misalnya kayak mabok dikit, tipsi-tipsi Oh, kan, asik. ngefly, terus kayak misalnya Stegi setengah-setengah gila. wow, itu kata-kata baru loh lagi ya. Zaman dulu banget. Oh, zaman dulu. Gitu ya. Baru buat kita. Baru buat kita, oke. Tawan umurnya nih gue. Ya mabok dikit, terus kayak nyoba-nyoba ngerokok, gitu-gitu kayak sekali-sekali nggak apa-apa nggak sih, Pastor? Kan Tuhan juga maafin kita minta ampun, kita minta maaf, Tuhan akan maafin. Nah, loh. Ya, pandangan itu sebenarnya yang mesti diberesin karena istilahnya dosa itu nggak ada yang bisa dibanggakan. Jadi maksudnya kalau kita banyak ngobrol juga sama orang-orang yang udah lebih lama hidup, maksudnya selalu mau bilang kan kalau lu mau tetap dodol, ya lu nongkrong aja sama yang seumuran lo, karena sama-sama nggak berpengalaman, jadi sama-sama belum pernah nyobain, jadi naif berpikir, oh ini kayaknya asik nih, kayaknya. Ya kan? Tapi penting juga untuk nongkrong sama yang lebih senior. Karena yang lebih senior udah punya pengalaman. Jadi aku selalu bilang sama orang yang baru mau Badung, lu coba nongkrong sama yang udah insaf deh. Jadi biar maksudnya nggak perlu sebodok dia dulu gitu loh. Maksudnya karena semua yang dosa itu hanya menghasilkan penyesalan. Ya penyesalan. Roma 6:20 sampai 21 dan 23 bilang, sebab waktu kamu hamba dosa atau budak dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apa yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya ialah kematian. So, semua yang berbau dosa itu hanya menghasilkan penyesalan. Sekeren apapun dosanya. Di momen itu. Iya, betul. Di kemudian hari cuma bisa nyesel. Aduh, jangan dibahas deh itu mah. Zaman dulu, zaman kegelapan. Zaman kegelapan. Ngerti kan? Kegelapan. Padahal dulunya pas lagi bikin kayaknya keren. Karena jujur ya, aku pernah muda dan masih merasa muda sampai sekarang. Siap. Ya aku ngerasa bahwa ketika lagi ngelawan di era itu tuh, lagi ngelawan orang tua atau lagi kayaknya bebas ngapain aja, kayaknya keren. Tapi kalau diingat cuma bisa malu. Bisa malu. Apanya yang keren? Itu justru kayak orang-orang norak yang kayak, ngerti kan, kayak karena belum pernah ngerasain. Tapi gini, pada akhirnya kita kalau kita selalu berpikir kita biar tahu rasa gitu. Kalau punya mental itu nggak banget kan, kalau akhirnya kita mesti masuk neraka dulu baru ngerti kan upah dosa itu kan maut kan. Betul. Sekecil apapun dosa yang kita pilih, kayak misalnya gini, dosa pertama kalau direnungin cuman gitu doang kayaknya, cuman makan yang nggak boleh dimakan, ya kan, bukan ngebunuh siapa atau enggak, kayaknya gitu doang, tapi gitu banget efeknya. Alkitab jadi setebal itu, Tuhan Yesus sampai mesti mati di kayu salib, ya kan, efeknya gitu banget, dan dunia ini jadi berantakan sampai hari ini. Ya itu imbas dari yang kayaknya cuma gitu doang. Jadi nggak ada tuh yang namanya gitu doang. Ya nggak ada dosa yang cuma gitu doang, dan sama juga nggak ada ketaatan yang tidak mempermuliakan Tuhan. Ketaatan walaupun yang kayaknya gitu doang, tapi itu Tuhan tuh merayakan itu karena akhirnya kita memakai kebebasan memilih yang Tuhan kasih tadi dengan benar. Wow. Gitu sih. Berarti kayak tadi kata-katanya bagus nih, boleh di quotes gitu ya. Jadi maksudnya tidak ada dosa yang membanggakan dan tidak ada ketaatan yang perlu disesali. Wow, itu luar biasa banget. Jadi kayak tadi ada satu hal nih, Pastor. Maksudnya kayak tadi kalau misalnya pengen coba-coba gitu kan, maksudnya cobalah bergaul sama yang udah insaf gitu kan. Jangan bergaul sama yang sepantaran doang gitu. Jadi sebenarnya kayak pergaulan itu menularkan sesuatu kan ya, Pastor ya? Tentu yang sehat ya. Yang pergaulan yang sehat. Makanya aku tetap setuju, maksudnya
gereja itu harus artinya terdiri dari keluarga. Jadi jangan cuma seumuran doang gitu. Makanya itu nongkrong boleh lah dalam untuk ini seumuran. Cuman kalau benar-benar lagi bergaul gitu ya, kita mesti punya orang-orang yang lebih senior dari kita, yang kita dengerin untuk pengalamannya, nasehatnya, yang gitu-gitu. Jadi nggak kayak katak dalam tempurung gitu loh. Iya sih, nggak Kayak tahu apa-apa gitu. kayak sumbu pendek, dalam artian lu cuma taunya yang itu doang Iya, gitu. betul. Nah itu penting dan itu makanya Salomo juga bilang gitu, kalau mau bijaksana nongkrongnya jangan sama yang seumuran doang. Ya. Gitu. Betul sih, betul. Walaupun boleh, tentunya harus. Ada doangnya kan. Karena kan pergumulan biasa sama kalau seumuran. Cuman ya tadi pengalamannya yang nggak ada, nah, itu penting. Wow. Jadi kata-kata tertular itu maksudnya memang betulan ada gitu. Maksudnya yang awalnya baik, kalau cuma yang tertular dari yang jelek juga bisa tertular. Terus kemudian kalau komunitasnya baik juga bagus ya. Kayak zaman dulu yang empu zaman dulu juga yang bikin keris tuh ada yang namanya empu tertular tuh. Oke. Tantular. Oke. Maaf. Oke. Nah, sekarang kayak gini nih Pastor, kalau masalah pergaulan ya. Kadang-kadang nih orang tuh bilang gini loh, maksudnya kan gue punya freedom dong, gue mau bergaul sama siapapun boleh dong. Maksudnya kayak gue bebas dong, kita kan zaman-zaman demokrasi, kita boleh ngelakuin apapun. Ada hubungannya nggak sih demokrasi? Anyway, kayak kemerdekaan gitu lah ya, kayak freedom gitu. Gue boleh dong, maksudnya ya you only live once coy gitu kan. Nah, kira-kira kemerdekaan tuh kayak menurut Pastor yang kemerdekaan yang real tuh seperti apa Pastor? Ada gimana? Kemerdekaan yang real. Ya kita mesti balik selalu ke Alkitab ya, karena Alkitab itu kan garis benang merahnya adalah kita ini dimerdekakan dari ikatan. Dimerdekakan oleh pengorbanan Kristus. Wow. So mesti dilihat Roma 6 ayat 17 sampai 18. Tapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan jadi hamba kebenaran. Dia bilang, dulu kamu budak dosa. Ya, hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati mentaati pengajaran. Artinya dengan segenap hati mentaati pengajaran itu kemerdekaan. Artinya nggak ada yang paksa kita. Oh, betul. Bener nggak gini, dosa itu awal-awal kita kayaknya bebas. Iya. Tapi lama-lama ngiket. Kalau udah terikat nggak bisa ngomong bebas lagi dong. Betul sih. Misal contoh ya, aku selalu pakai contoh yang gampang deh, yang nggak terlalu kayaknya gitu doang, kayaknya nggak apa-apa lah gitu. Ya kayak misal contoh ngerokok. Ya bukannya diskredit siapapun yang ngerokok. Tapi itu contoh ikatan yang paling sederhana. Yang orang pikir kalau dia ngerokok itu dia pikir dia bebas. Sampai ada karena orang ditegur, dia ngerokok di tulisan yang ada tulisan area bebas rokok. Area bebas rokok. Pas ditegur sama satpamnya, Mas nggak boleh ngerokok di sini. Loh katanya bebas Mas. Area bebas rokok. Bukan bebas ngerokok Mas, maksudnya bebas dari asap rokok gitu. Betul. Nah sama juga kita tegur orang misalnya kayak kita tegur ya terserah gue dong bro, duit gue. Maksudnya bukan lu yang beliin gue, paru-paru gue. Ya kan terserah gue dong. Oh berarti lu ngerasa bebas? Iya dong bebas lah. Oke. Nggak berhenti bisa nggak? Nah. Oh ya susah kalau itu. Kan artinya nggak bebas. Betul. Kalau bebas itu kita bisa berhenti kapan aja. Iya. Berarti itu terikat. Betul sih. Bisa stop bisa go ya kalau bebas ya. Ya dan itu yang di Lukas 15 kan ada kisah itu kan. Anak yang berpikir ada kemerdekaan di luar dari papahnya. Dia ambil warisannya, dia pikir uang gue, hidup gue, terserah gue dong. Akhirnya malah jadi diperbudak, malah berakhir jadi malah hampir mati kelaparan kan gitu. Bukan jadi makan budak, babi, bukan merdeka. Bukan makan babi. Tapi makan malah babi. makan babi jadi jadi in the end of day nggak ada kemerdekaan di luar dari Tuhan. Jadi ketika Tuhan menganugerahkan kemerdekaan, ketika kita dimerdekakan dari ikatan dosa ini, jangan sampai kemerdekaan itu kita pakai buat ngapain aja, karena ngapain aja yang bikin kita terikat dulu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi biar ketaatan kita dari hati. Karena sadar bahwa saya dengan sengaja mau mengikatkan diri kepada Tuhan. Karena kalau kita nggak ngiketin diri sama Tuhan, kita akan terikat ke apapun dan siapapun yang lain. Karena karena berarti kalau gitu kita pasti terikat ke something gitu pasti, kan ya. Pasti ya. Kalau udah ke Tuhan ke yang lain. Gitu. Ya makanya kan aku kutip satu hamba Tuhan yang aku kagumi namanya Francis Chan. Dia bilang ketika Kristus cuma masih jadi addition, masih jadi tambahan dalam hidupmu. Engkau akan terus terikat dengan berbagai addiction. Makanya Kristus mesti jadi keterikatanmu. Karena ketika Kristus keterikatanmu, engkau terlepas dari semua ikatan yang lain. Dan yang jadi aku terinspirasi banget sama quotes itu. Dan itu juga penting karena gini, ada kisah di Alkitab juga yang ada orang kerasukan setan, terus diusir setannya kan, terus kosong tuh jadi dianya karena setannya nggak ada, dianya nggak diisi langsung dengan firman Tuhan dengan apa, setannya ajak 7 lagi, terus masuk lagi jadinya karena kosong,
masuk jadi dia lebih jahat daripada sebelumnya. Iya. Dan itu penting sih. Jadi ketika kita dimerdekakan, putuskan untuk mengikatkan diri sama Tuhan. Sama Tuhan. Iya. Untuk pakai pilihan kali ini milih yang benar. Karena udah pernah milih yang salah gitu. Iya. Dan akhirnya berakhir di dalam diperbudak. Oke. Jadi kalau udah pernah tahu rasanya gitu ya. Tapi kadang tadi sebagai anak muda kan belum tahu rasa tuh. Belum tahu. Karena makanya masih penasaran. Pengen coba gitu kan. Itu sih problemnya biasanya. Berarti yang Paulus betul banget tuh Pastor. Maksudnya yang kayak dulu aku tuh adalah hamba dosa, dulu kamu adalah hamba dosa, tapi sekarang kamu adalah hamba kebenaran. Tetap hamba ya? Oh ya. Tetap sama-sama tetap hamba gitu kan. Bukan kamu jadi Tuhan atas diri kamu, nggak kayak gitu kan ya berarti kan ya. Iya. Karena seringkali masalah kita juga terletak di situ. Kita pengen jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Pengen jadi Iya, Tuhan atas dosa diri manusia sendiri. pertama tuh itu sebenarnya. Oh, Dosa iya, yang betul. sama seperti iblis. Iya. Kan iblis kan gitu digambarin kan katanya lu worship leader dari sorga. Iya kan? Salah satu malaikat yang paling gimana lah di sorga. Terus dia ketika pimpin pujian, dia somehow berpikir kok Tuhan doang yang dipuji. Kenapa gua juga nggak dipuji? Cuma dapat PK ya. Iya. Istilahnya kayak gitulah ya, dia nggak senang, dia pengen jadi Tuhan. Oke. Dan sama dia bawa manusia untuk punya mimpi yang sama kayak dia, mau jadi Tuhan. Makanya dia bilang kalau lu makan buah ini, lu jadi kayak dia, makanya dia nggak mau lu makan. Betul. Maksudnya jadi kayak dia tuh artinya lu jadi Tuhan atas diri lu sendiri. Jadi manusia punya kecenderungan sama. Makanya sampai ada paham orang yang benar-benar nggak peduli sama Tuhan. Karena kalau lu nggak punya agama, lu nggak punya peraturan. Oh, iya. Ngerti nggak maksudnya? Iya, Jadi bukan masalah yang lain. Lu cuma nggak suka diatur. Lu pengen bebas, terserah lo. Gitu. Padahal kalau nggak mengikatkan diri sama Tuhan, terikat sama yang lain. Padahal banyak peraturan yang lain. In the end of the day kalau kita lepas pun dari peraturan agama, kita nggak dengerin firman Tuhan. Ada undang-undang dasar, ada peraturan masalah yang pidana dan segala macam. Ada undang-undang tuh ada di mana-mana. Ada tata krama, ada sopan santun, ada tata tertib. Nggak Di bisa mana lepas ya. pasti akan. Bener sih, gak bisa lepas Iya, juga ini. iya. Iya, oke. Wah, that's very very strong ya. Bener kayak sekarang jelas gitu lah, maksudnya kayak memang betul kita hidup satu kali aja, tapi kita mau pakai untuk apa, gitu kan? Untuk apa Jem? Untuk memuliakan Tuhan dong pasti. Kan udah tobat. Gitu. Iya dong, menyimak dong. Penyimak ya. Nah, berarti kan kita punya pilihan nih tadi, Pastor. ya. Mau mengikatkan diri sama Tuhan atau enggak gitu ya. Ya. Nah, sekarang gimana ya? Maksudnya karena kita punya pilihan untuk yang misalnya yang anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Gimana sih supaya anak-anak muda sekarang itu benar-benar lebih memilih ke Tuhan nih daripada milih ke yang lain? Kan dia punya pilihan sekarang tetap kan. betul. Gimana caranya supaya anak-anak muda itu memilih ke Tuhan? Itu gimana, Pastor? Biar Tuhan lebih appealing buat saya, salah satu fungsi anak-anak Tuhan makanya mesti jadi saksi. Saksi, betul. Kita make a difference. Artinya kasih lihat ke generasi berikutnya bahwa ikut Tuhan tuh asik loh. Nggak seperti yang lu digambarkan bahwa jadi mesti gini, harus gini, nggak boleh gitu. Nggak. It's true freedom. Yap. It's true freedom. Jadi ini penting banget. Dan itu jadi jangan sampai dunia kelihatan lebih menarik dalam artian lebih menggiurkan. Aku makanya pernah posting kan sesuatu yang kayaknya kontroversial buat ukuran pendeta gitu. Wah, aku cium istriku sendiri, aku posting di Instagram. Which is sebuah hal yang sangat biasa aja. Secara itu istriku sendiri, kalau kalau cium istri istri orang orang. baru. Itu Itu kan agak-agak ada yang bilang gini, tapi yang follow kan banyak juga yang anak-anak muda. Loh, ini pas saya ini kan waktu itu merayakan 9 tahun pernikahan. Ya kita lagi di Bali, udah cuma aja di pantai terus diposting. Terus 9 tahun yang lalu, saya juga sama melakukan hal yang sama. Yang lihat banyak lagi. Dari ponakan saya yang masih kecil yang bawain cincin. Sampai oma-oma yang kan pas pernikahan Pas semuanya married, tepuk tangan tuh. Semuanya tepuk tangan, anggap itu indah. Kenapa sekarang saya posting jadi ada yang protes? Anggap saya posting ini 99 tahun kemudian. Ngerti kan maksudnya? Iya. Di usia pernikahan 100, umurnya berapa berarti kan gitu. Anggap deh, pasti orang kan kagum gila ya sampai udah senior, udah tua gitu masih sayang-sayangan. Itu kan jadi satu kesaksian yang baik. Iya. Makanya saya akan merayakan tiap detik dari keputusan untuk menikah kudus. Ngerti nggak? Karena untuk nunjukin sinyal bahwa ikut Tuhan tuh menyenangkan. Wow. Ikut Tuhan tuh keren. Gitu. Tuhan tuh Kekudusan tuh keren. Dan itu yang seringkali somehow karena kita simpan sendiri. Jadinya dunia yang lebih punya banyak platform untuk menunjukkan kayaknya ini lebih keren, ini gitu lebih kan. enak. Itu buat saya false advertising. Karena itu kayak perbudakan yang dibungkus dengan jebakan. Kayak jebakan kan misalnya gini, kayak apa ya? Kalau lu memancing sesuatu kan pasti kan dipancing dengan yang menarik kan. Betul. Tapi ada kailnya di baliknya tuh. Iya. Dicantol. Umpannya ya menarik. Istilah umpannya selalu menarik kan gitu. Dunia tuh kan kayak gitu. Dia punya kail yang sebenarnya akan memperbudak kita. Tapi kekristenan kebalik.
Ya, Tuhan benar-benar kasih tahu bahwa this is true freedom. Ya, kalau kamu hidup buat saya, kamu hidup sesuai dengan tujuan hidupmu. Dan ketika engkau hidup dalam tujuanmu, semuanya jadi lebih indah. Yang ketika engkau nggak ngelawan saya, semuanya jadi lebih asik. Ya kisah Yunus misalnya, ketika dia lari dari panggilan Tuhan kan jadi ribet. Iya betul. Ya kan dia mesti beli tiket sendiri buat kabur. Iya nggak? Tiket kapal Effortnya lebih ya. tiket kapal beli sendiri. Udah itu kapal kena badai. Terus dia nyemplung ke laut. Dia hampir mati. Untung dapat voucher menginap 3 hari 2 malam di perut ikan. Di perut ikan ya. Habis Itu nggak bayar ya. Iya dibawa di perut ikan, lu bayangin kayak jijik banget, maksudnya dalam perut ikan gimana sih rasanya. Terus lu dilepeh. Iya. Di mana? Di tempat pertama kali lu Tuhan suruh lu ke situ. Lah kalau ujung-ujung lu ke sononya mendingan ke sono dari awal. Pasti ada yang beliin tiketnya enggak? Iya betul. Pasti Provided ya. iya pasti kan ada. Provided, bener sih. In the end of the day kalau udah tahu nih gitu, kalau kemungkinan ngelawan Tuhan, kemungkinan menangnya itu 0. Buat apa ya? Ngapain ngelawan dia? Betul sih. Kenapa nggak berserah aja dari awal? Itu loh, kalau menyerah akhirnya memalukan. Betul sih. Iya. Wow. Kenapa nggak berserah dari awal? Itu sih. Jadi itu yang sebagai orang yang udah lebih senior gitu ya, nasihatnya adalah gitu. Jangan sampai hidup dengan penyesalan. Ya karena saya belum pernah ketemu orang yang nyesel karena taat. Belum pernah. Yang pernah ya. Selalu yang ketemu yang nyesel karena nggak taat. Aduh, tahu gitu gue dengerin bokap gue. Ya tahu gitu gue dengerin nasihat nyokap, pas nyokap bilang gini mesti gue selalu gitu. Iya sih, selalu iya sih. gitu. Iya sih betul sih. Ya, if you want to live with no regrets ya choose to obey. Wow. Obey God, dan itu udah pasti beres lah. Wow. Mantap banget sih, mantap banget. Ya. Nah, Pastor, maksudnya tadi kayak gini ya, tadi kata-kata yang ya mungkin untuk yang membuka kita semua gitu ya. Maksudnya kadang-kadang pelayanan itu dianggap sebagai hal yang kurang seru, kurang asik. Jem, nonton yuk besok yuk. Gak bisa. Ada pelayanan Starji. Latihan, ibadah, home. Banyak tuh rundownnya. Ini podcast sama curhat. Kan dulu begitu Kan dulu begitu ya. Oke. Dulu. Nah, itu kira-kira gimana sih Pastor untuk sebagai anak-anak muda yang sekarang mau melayani Tuhan ya? Terus kayak mungkin yang pertama nih, gimana caranya supaya anak-anak muda ini yang sudah melayani Tuhan itu bisa kayak asik aja gitu loh melayani Tuhan gitu loh, nggak yang kayak terikat, Terbebani. aku harus terbebani gitu kan, masih kayak ya ini bukan beban saya, kan jadi beban lagi ya. Padahal kan ini kan suatu hal yang asik gitu. Yang kedua kayak orang-orang yang lain itu yang maksudnya belum melayani Tuhan itu benar-benar bisa memandang kalau sebenarnya melayani Tuhan itu bukan suatu beban yang harusnya tidak melayani Tuhan itu bukan sebuah beban yang berat gitu loh, tapi suatu hal yang asik, suatu hal yang keren, suatu hal yang cool buat anak-anak muda gitu. Nah kira-kira gimana Ya, Pastor? buat aku prinsipnya sederhana ya. Kenal, sayang, percaya, baru devoted. Jadi ada step. Sayang, oke. Tak kenal maka tak sayang sulit untuk percaya. Nggak percaya, lu nggak akan mau mengabdi. Pengabdian itu bagi yang jatuh cinta, itu nggak pernah jadi beban. Wow. Ya, masalahnya most of us kita nggak sayang sama Tuhan, itu aja. Jadi beban ya. Ya benar nggak? Orang kalau lagi gini, sorry ya, aku pakai contoh yang negatif. Orang kalau lagi bucin, dia kan melakukan hal yang buat orang lain tuh bodoh. Iya betul. Tapi karena dia bucin banget sama pasangannya, ngerti ya? Dan buat saya sama. Kalau lu udah hamba Tuhan, ya kalau lu benar-benar mencintai Tuhan dengan segenap keberadaan lu, orang lain akan lihat lu lebay dan kayaknya susah. Tapi lu nya nggak pernah. Lu bersyukur, lu dengan ucapan syukur. Aku yakin cinta itu mengubah kewajiban jadi kerinduan. Mengubah kewajiban jadi kerinduan. Tadinya harus, jadi pengen. Wah. Dan kalau udah pengen, orang akan bingung. Kok lu kayak seneng banget sih pelayanan sampai lu bisa bela-belain nggak nonton, nggak nongkrong cuma buat pelayanan. Karena kalau lu nggak jatuh cinta, lu susah. Ngerti kan? Lu mesti ngalamin yang gua rasain. Ya gitu. Orang pasti ngomong gitu. Emang yang rasain apa? I'm in love with God. Dia tuh terlalu baik. Apalagi setelah menyadari pengorbanan Kristus mati buat saya dan juga buat kamu. Bisa emang lu nyembah gini, maksudnya lu bisa biasa aja emang sama orang yang segitunya sama lo. Orangnya gitu-gitu banget, lu nya gitu-gitu doang emang bisa. Asik gitu. Ngerti gak maksudnya? Gitu. Emang bisa. Maksudnya sama orang gitu-gitu banget sama kitanya gitu-gitu doang kan gak bisa. Gak bisa sih. Nah sama. Ya makanya penting untuk mengenal Tuhan sejak masa muda. Kita tahu apa yang, seberapa dia sayang sama kita, seberapa dia menginginkan yang terbaik, seberapa dia udah memberikan yang terbaik. Dan akhirnya kita jadi bisa ngerespon dengan benar. Dan respon itu yang disebut pelayanan. Betul. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Dan penting untuk menyadari kebaikan Tuhan. Dari sana baru. Jadi akhirnya gini. Misal orang bilang, kok kedengarannya kurang asik ya pelayanan, kayak follow Instagram gue dah.
Ngerti gak maksudnya? Iya, iya. Lu Instagram gue gak pernah dipaksa untuk jadi pendeta dari awal. Ini panggilan Tuhan, gue gak pernah bercita-cita jadi pendeta. Ya gue gak pernah apalagi kepikiran jadi full time minister. Tapi lu liat Instagram gue, gak ada satupun yang ada kewajiban di jam segini mesti posting, Iya, betul. segini mesti bikin quotes. Gak pernah tuh. Gue jalaninnya gini aja udah. Dan I'm having the best time of my life. Wow. What do you mean pelayanan kurang asik? Ngerti gak maksudnya? Iya, betul. Tergantung tadi mindsetnya penting banget. Dan paradigma mesti diubah sama pembaruan budi oleh firman Tuhan kan, supaya tahu mana kehendak Allah yang baik, berkenan dan sempurna. Seringkali apa? Kita bukan nggak tahu, nggak peduli, nggak mau tahu. itu yang problem makanya. Iya, Jadi betul. buat saya salah satu tugas hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan pada umumnya adalah tadi make a difference sehingga orang mulai peduli. Karena if they like what they see, they will hear what you say. Kalau kalau nggak berbeda, mereka nggak akan tertarik. Tapi kalau beda kayak, lu kenapa ya? Maksudnya, gue lu pernah pelayanan, tapi kok gue lu kayak ribet gitu, jadi diribetin gitu, dikasih tanggung jawab tambahan gitu. Kalau lu melakukan dan senang hati, malah jadi kayak fun. Ya karena I'm in love and I'm grateful. Wow. Ya buat orang yang grateful, apapun yang dia lakukan itu sebagai ucapan syukurnya. That's Dan right. itu nggak akan That's right. menyebalkan. Nggak akan jadi kayak, aduh saya terbeban, atau aduh sorry gue belum terbeban. Apa sih arti terbeban? Maksudnya, kayaknya gimana gitu kata-kata itu mungkin bisa diganti kali ya. Apalah gitu digantinya dengan terbeban gitu. Saya belum jatuh cinta sama Tuhan Iya, gitu. mungkin. Gitu. Lebih jujur ya. Lebih jujur kan itu. Belum. Oke. Jadi kayak wow banget. Memang kita tuh hidup cuma sekali gitu ya, dan apa namanya, kita punya pilihan untuk terikat kepada siapapun, karena kita pasti terikat gitu ya. Kalau nggak terikat kepada Tuhan, terikat sama yang lain gitu kan pasti kan. Dan maksudnya dengan mengikatkan diri sama Tuhan itu, melayani Tuhan itu bukan suatu hal yang kayak beban kalau kita jatuh cinta sama Tuhan. Ya kan, jadi yang dulunya mungkin wajib jadi sekarang pengen gitu kan. Ya, when we're in love, kita akan melihat semuanya dengan cara yang berbeda, dengan pandangan yang berbeda. Oke, tadi di awal podcast dimulai dengan lagu Yolo 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 ya gitu ya. Di akhir podcast di akhir podcast nih, dengan apakah ku balas? Oke, luar biasa. Oke, semoga semua paradigma yang kurang tepat di sini semua akan diluruskan dengan dengerin podcast ini. Pastor, thank you banget loh Pastor buat waktunya gitu ya. Sangat-sangat memberkati banget kita gitu ya. Sangat kan ya JM juga ini pasti ya. Oke. So nanti apa namanya di yang podcast berikutnya akan ada yang seru-seru lagi nih JM. Gitu kan ya. Seru-seru lagi seru dong banget pasti ini, gitu kan. Nah, nanti tinggal diikutin aja nanti pengumumannya di IG gitu. Thank you banget Pastor ya. God bless you Pastor. Thank you, Pastor. Thank you. God bless you. Terima kasih hambanya untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Jangan lupa besok ada ibadah raya pukul 9 baik offline maupun online di Facebook GBI ICC. Dan juga jangan lupa hari Rabu kita ada ibadah Comcare pukul 8 malam via Zoom meeting, dan hari Jumat kita ada ibadah MPP pukul 8 malam via Zoom meeting juga. Dan kita akan kembali lagi di Youth hari Sabtu pukul 7:30 di YouTube channel ICC Emmanuel. Tuhan Yesus berkati, selamat hari Sabtu. Tetap semangat ya teman-teman. Dadah.